Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Jimmy Muzen 16 tahun dibunuh dengan keji oleh Jack Fahry tahun 2008 di London. Ibu Jimmy berkata, saya ingin berkata kepada orang tua anak itu, saya merasa kasihan terhadap mereka, terhadap orang tua anak itu. Kenapa mereka, orang tua Jimmy berkata demikian? Karena mereka berkata, kami punya kenangan indah, kenangan manis dengan almarhum Jimmy. Tetapi mereka memiliki kenangan buruk dengan anak mereka. Banyak orang berkata dan bertanya kepada orang tua Jimmy tersebut, apakah mereka marah terhadap keluarga dari Jack Fahry yang telah membunuh anak mereka? Mereka berkata, kami tidak marah, kami hanya kasihan melihat mereka saja. Kenapa tidak marah? Karena mereka memiliki kasih. Dan mereka lanjutkan, jikalau kami marah, maka kami akan sama seperti anak tersebut. Mereka akan marah dan melakukan hal yang buruk bagi orang lain. Sesungguhnya di dunia ini terlalu banyak kemarahan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, perintah untuk mengasihi musuh merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Kalau di dalam pembahasan di belajar Alkitab, orang akan berkata dengan mudah, kalau firman ini, kalau nats ini sudah kami tahu, sudah kami mengerti, hanya saja mempraktekannya yang sangat sulit. Berbicara tentang kasih, semua orang sudah pasti akan tahu KASIH, kasih. Semua tahu. Namun dalam prakteknya merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi dalam nats ini, yang perlu dikasihi adalah musuh yang membenci kita. Seandainya itu mengasihi orang lain, mengasihi sesama, it's okay. Orang yang berbuat baik kepada saya pasti bisa berbuat baik kepada dia. Orang yang patut dikasihani, maka saya akan bisa mengasihi mereka. Perintah ini, kasihi musuh kita. Perintah yang pertama sangat jelas, mengasihi musuh. Orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang membenci kita, orang yang sirik tanda tidak mampu, orang yang iri bilang bos kepada kita harus mengasihi mereka. Ini perintah tanpa tawar. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Ini perintah dari Allah kepada kita, para pengikutnya. Lalu perintah yang kedua, apa yang disampaikan kepada kita? Perintah yang kedua, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mau mencari referensi mana yang paling cocok, dan akhirnya saya lebih memilih Yesus, satu-satunya contoh yang sangat luar biasa yang bisa kita teladani selain beberapa tokoh Alkitab. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia masih mendoakan orang-orang yang mencemooh, yang mencaci maki dia, yang merendahkan dia, yang menyalibkan dia. Dia teladan satu-satunya. Selanjutnya, yang lain yang bisa kita lihat adalah Stefanus yang mendoakan orang-orang yang melempari dia dengan batu sampai mati. Teladan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus, dari Stefanus, dan mungkin ada beberapa tokoh yang lain yang bisa kita teladani, bahwa mereka mendoakan orang yang menganiaya. Hal yang luar biasa yang dapat kita teladani dan kita tiru. Tidak dapat sepenuhnya, minimal kita belajar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Mari kita mulai ibu bapak. Firman ini mengingatkan kita, dan kita boleh belajar untuk terus belajar untuk semakin lebih baik lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.